Mahal, selamat datang di mata kuliah Tata Bahasa Mandarin tingkat menengah. Senang sekali, minggu lalu kita sudah belajar mengenai keterangan waktu. Jadi saat kita ngomong suatu kalimat, kita biasanya menyelipkan keterangan waktu yang menunjukkan kalimat itu sudah terjadi, akan terjadi, atau baru aja terjadi dalam waktu dekat, atau kejadiannya telat, atau kejadiannya terlalu cepat. Nah, seperti itu kita sudah pelajari di minggu lalu. Kalau misal masih bingung, silahkan bisa cek di kemarin video-video yang ada di kemarin. Nah, silahkan dipelajari dan juga bisa didiskusikan dengan teman-temannya. Dan hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru. Tapi sebelumnya kita akan koreksi dahulu mengenai PR yang sudah dikumpulkan. Dan ada kabar baik teman-teman, sepertinya sudah bisa mengumpulkan lewat OJW, tidak ada yang bermasalah. Nah, cuma ada satu yang kemarin menghubungi saya mau kirim lewat email karena sudah coba berkali-kali, lalu sudah kirim screen recording. Nggak tahu ada problem apa kemarin di OJW, jadi ada sedikit problem ya, nggak masalah lah. Nah, itu sudah saya terima juga. Dan kita akan koreksi dahulu ya PR untuk minggu lalu. Oke, PR minggu lalu yang pertama dari Intan Berliana. Dari Yijing dulu, 我已经睡了. Oke, 很好. Terus Ina 已经聪明了. Oke, kalimat ini secara grammar itu betul. Jadi Ina itu 已经聪明了, sudah apa ya? 聪明, pintar. Jadi kalau 已经kan sudah bagaimana? Sudah pintar. Jadi jarang ya kita ngomong seseorang yang mungkin tidak pintar, atau maaf dalam kasarnya adalah goblok. Misal goblok kemarin bodoh, terus sekarang dia sudah pintar sekarang. Nah, itu jarang ya kita ngomong seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ya sudah congming, kita nggak usah ijing bagaimana. Jadi kalimat ini secara grammar benar ya, ijing ditambah kata sifat ijing bagaimana Allah. Tetapi jarang orang ngomong seperti ini. Jadi ya bukan salah juga sih, jadi hanya kurang tepat sedikit saja. Selanjutnya, 大卫已经买了3本书. Oke, 很好. 哥哥已经8点学了. 哥哥ingat setelah 已经itu adalah gimana? Kata kerja. Nah, dari 8点 sama 学 kata kerjanya yang mana? Ina. Siapa tadi? Iya, Intan Berliana. Kata kerjanya yang mana? 学. Berarti kurang tepat ya Ina ya. Jadi harusnya bagaimana Ina? Harusnya 哥哥8点已经学了. 学 apa? Lebih baik 学习了, 已经学习了, 已经复习了, 已经学中文了, dan lain sebagainya. Oke. Jadi kebalik aja, 已经ditambah kata kerja. Kedua, 我已经不渴了. Nah, ini kata sifatnya benar. Kenapa? Karena awalnya karena dia gimana ya? Haus. Setelah minum, 不渴了, sudah tidak haus lagi. Selanjutnya adalah 就. 我们就写汉字. 爸爸10点就睡觉了. Bikin 觉 kakinya seperti ini ya Intan ya. Nah, 睡觉. Nah, 睡nya coba nanti belajar lagi bikin 睡 ya Intan ya. Lalu papa 10点就睡觉了. Berarti ini sudah tidur, dan maksudnya lebih pagi dari biasanya, atau perkiraan jam 10 udah tidur papa. Mungkin biasanya jam 12, mungkin jam 1, dan mungkin lebih lambat lagi. 我们就写汉字. Oke lah, kita langsung menulis 汉字. 你先吃饭，我先上课. Oke, 可以才 mama 才睡. Oke, dikasih waktu coba. Mama misal apa? 1点. Ya, kita pakai 1点. Maksudnya apa? 1点 jam 1 baru tidur. Masih ingat cai itu adalah lambat. 他明天才能买水果. Oke, besok baru beli. Padahal disuruhnya kemarin atau hari ini, tapi besok baru beli. 我一直客气 ya. Oke ya, sungkan ya. 我一直高兴. Oke.
他总是一个人吃饭, kasihan ya, seperti Intan kah ini? 他总是笑着跟朋友说话. Yo, 朋友 punya yo bukan seperti ini ya teman-teman ya. 朋友 punya yo itu seperti ini. Jangan sampai tulis yo ini yo punya. Nah, 朋友 punya yo itu punya filosofi yang mendalam teman-teman. Nah, ini adalah lambang tangan. Sedangkan lambang ini juga lambang tangan. Jadi bagaimana? Ini ada dua tangan yang bergandengan. Nah, seperti ya namanya sahabat ya. Mereka saling bergandengan walaupun lagi susah, lagi senang, walaupun sedih, lagi happy, tetap ada. Makanya mereka bergandengan terus. Itulah朋友 punya yo, mereka bergandengan. Dan peng ini bukan yue ini bukan bulan ya teman-teman. Jadi yue ini ada dua makna. Yang pertama bulan, yang kedua adalah daging. Nah, di朋友 punya peng ini adalah daging. Jadi dua daging menjadi satu. Dua orang menjadi satu, mereka gandengan terus. Itu adalah 朋友 atau teman. Dalam ya artinya ya. Masang seperti kemarin bilang dia ada di atas kuda. Berarti gimana? Cepat. 我马上回家，我马上吃饭. Oke. 很好, untuk Intan hanya beberapa yang perlu diperhatikan ya Intan ya. Selanjutnya kita lihat jawaban dari Siwei, Dita Prasiwi. 已经电视已经买好了. Oke, 形容词它已经高了. Oke, 它已经高了. Kau di sini iyalah dia sudah tinggi. Tetapi biasanya kita ngomongnya bukan 他已经高了, 他已经长高了. Ini jangnya jang ini. Saya tarik ke sini ya, jangnya jang ini. Tulisnya seperti ini. Nah, jang ini ada dua bunyi. Satu jang panjang. Bentar ya, seperti biasa. Jangan dinilai saya tulisannya jelek karena ini masih pakai mousepad tepatnya laptop, jadi kurang enak ya. Kedua cang di sini artinya itu adalah tumbuh. Manusia itu kan tumbuh besar, makanya itu, atau tumbuhan juga tumbuh juga. Kau lah, jadi dia tumbuh tinggi. Jadi nggak hanya kau aja, izin kau lah. Ya secara grammar bisa sih, cuma kebiasaan saja ngomongnya tumbuh tinggi, kau lah. Oke, 已经我已经吃了一碗面条. Terus 第四课已经学完了. 我已经不睡觉了. Oke, 我已经不睡觉了. 我到了上海给就你打电话 balik. Harusnya 就给你打电话, langsung memberi kamu telepon, maksudnya menelpon kamu. Jadi 就给, jangan 给就, baliknya Dita ya. Yang kedua, 他们上星期就要来北京了. Oke, 很好, betul. Minggu lalu sudah mau datang ke Beijing. 妈妈先看电影, 我先到办公室. Oke, 很好. Ada lagi, 我是大学3年级才开始学汉语的. 很好. Jadi dia kelas 3 ya, semester berapa itu? 5. Baru belajar Mandarin maksudnya, jadi telat. 他昨天来北京才1个月. 他昨天来北京才1个月. Agak aneh-aneh sedikit. Oke, nggak masalah. Boleh lah ya. 爸爸一直吃米饭, 妹妹一直去办公室. 一直去办公室. Iya, dia ke bankomsel terus karena kerja. Jadi bukan sesuatu yang wah gitu loh. Jadi kalau ije itu kan menekankan sesuatu yang dari dulu sampai sekarang dikerjakan terus menerus. Misal 妹妹一直不去办公室, malah aneh ini, makanya malah bisa dipakai. Jadi bukan sesuatu yang kebiasaan, jadi malah wah di sana. Kok nggak pernah ke bankomsel? Kalau sekarang kan meme itu dari dulu sampai sekarang itu ke bankomsel terus, ya kan bener dia kerja. Terus papa一直吃米饭, ya mungkin ini ya benar. Jadi bukan sesuatu yang aneh. Misal papa 一直吃 apa ya? 吃
papa 一直不吃米饭, misal itu lebih bagus lagi kalimatnya, karena sesuatu yang dari dulu sampai sekarang itu wah gitu, bukan seperti orang kebiasaan. Kalau ini kebiasaan sehari-hari sebenarnya kurang tepat saja, tetapi secara grammar ya betul. Hanya biasanya orang tidak ngomongin masalah ini. Papa selalu makan nasi, ya benar. Misal papa selalu makan mie, dalam tanda kutip tidak pernah makan nasi, itu kan sesuatu yang berbeda dari kebiasaan orang. Selanjutnya, 总是我的妈妈总是喜欢做饭，她总是去上课了。Oke, sama saja. Ini kan selalu, maksudnya selalu itu ya bukan kebiasaan. Sekali lagi, yang misal 做饭 sama 上课 itu sebuah kebiasaannya mama dan juga kebiasaannya dia dalam kutip sebagai 学生. Jadi ya kurang tepat. Misal mama 总是喜欢做中国菜 misal, walaupun dia bukan di Jungko sekarang, tetapi wah selalu suka bikin Jungko菜. 她总是去 mana? 图书馆 学习 atau 复习. Nah itu kan sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Kalau setiap dia selalu pergi sangke, misal 他总是迟到, jadi terlambat, itu kan sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Kalau kebiasaan seperti ini sekali lagi kurang tepat. Walaupun sebenarnya kalau secara rumus benar. Maksud secara rumus itu gimana? Secara rumus itu kan SPO. Saya makan ditambah objek. Saya makan meja. Benar secara grammar, tetapi secara kebiasaan, secara logika itu kurang tepat. Maksudnya itu ya, maksudnya saya bilang secara grammar benar, tapi secara penggunaan, penerapan itu kurang tepatnya seperti itu. Saya makan meja, itu SPO, O-nya adalah benda, itu adalah sesuatu grammar Yuva yang betul. Saya makan meja. Tetapi itu secara logika, secara penggunaan, secara penerapan itu kurang tepat, karena meja itu tidak saya makan. Nah, seperti kalimat-kalimat yang dipakai siwe ini ya secara grammar sekali lagi benar, cuma kurang tepat di ije selalu dan juga zongshi selalu, ije dari dulu sampai sekarang. Karena ini kegiatan yang dikerjakan yang biasa-biasa saja, bukan menekankan kegiatan yang beda dengan orang lain. Misal, 我一直喜欢去图书馆学习. Nah itu kan mungkin orang lain nggak suka ya, tapi saya suka. 我总是去 Paragon 吃晚饭. Saya selalu ke Paragon makan malam. Jadi kan sesuatu yang beda, orang lain kan gonta-ganti, tapi kalau saya selalu ke Paragon makannya, kan aneh itu. Makanya karena aneh itu dibikin kalimat, bukan sesuatu yang kebiasaannya orang-orang. Yang ketujuh, 马上 哥哥马上出发医院. Oke, saya tahu maksudnya. 哥哥马上出发了. 哥哥马上出发. Jadi 出发 itu kurang tepat, lebih baik diganti 去 saja. 马上去医院. Atau kalau misal nggak pakai 医院 langsung aja 哥哥马上出发 itu ya bisa. 马上出发医院, 出发 itu berangkat. Jadi berangkat kalau kita dalam bahasa Indonesia pun, saya akan berangkat rumah sakit, kan sudah kurang tepat, berangkat ke rumah sakit. 出发去医院 itu malah bisa 哥哥马上出发去医院. 我马上就来学校. Oke, 马上就来学校. Oke, kurang lebih seperti ini siwe. Jadi bukan salah ya, secara grammar benar, hanya orang tidak pernah memakai kalimat itu, ije sama zongshi itu tadi. Jadi karena itu adalah sesuatu kebiasaan sehari-hari yang kita tidak perlu menekankan selalu ngapain itu. Atau dari dulu sampai sekarang bagaimana? Selalu dari dulu sampai sekarang makan nasi. Ya iya, kita kan dari dulu sampai sekarang makan nasi. Kalau misal dari dulu sampai sekarang tidak makan nasi, nah itu bisa untuk penekanan ije sama zongshi itu tadi. Oke, siwe, 很好. Nah hari ini kita belajar ya sesuatu dari siwe ya teman-teman, dari kasusnya siwe. Sekarang Vio,
我已经洗了 oke sudah mencuci 弟弟已经饿了宋华已经吃了2个春卷已经半个小时了我们已经不渴了oke betul semua nggak ada masalah ini selanjutnya 就我们就吃饭丽丽昨天就回家 oke 我先吃Terus mama 先洗她的衣服 oke terus 我才去书店 saya baru pergi ke 书店昨天早上8点他去工作 oke 昨天8点他saya mana belum ditulis ya oke di sini saya tambahkan 他才去工作selanjutnya 一直他一直学习他一直很高 oke makanya sekali tadi 他一直学习他一直努力学习 nah itu bisa nuli bisa nulis di sini terlalu kecil oke ya pokoknya nuli ya giat belajarnya giat atau 他一直比我高 misalnya kayak gitu jadi menggunakan 比这句 dia selalu tinggi jadi so kan gitu kalau orang kita dalam bahasa Indonesia wah dia selalu tinggi ya kapan kita ngomong kalimat seperti itu dia selalu tinggi itu juga kita nggak ngomongin seperti itu dalam bahasa Indonesia misal dia selalu lebih tinggi daripada saya mungkin kita bisa kayak gitu kalau ada dua orang yang diukur tingginya terus dia lebih tinggi daripada saya 他一直比我高 dibanding saya tinggi selanjutnya 他总是不能吃早饭他不能 itu tidak bisa nggak usah pakai 不能 ya 他总是不吃早饭 gitu aja lah tidak pernah makan pagi 他总是很忙 oke nah ini selalu sibuk 马上他马上去看病我马上买新课本 oke 很好selanjutnya Salma 妈妈已经看了你已经厉害了你已经厉害了 oke ya 我已经去了书店 oke 我已经去了书店 kemarin saya belum jelasin kan seingat saya sudah Salma mungkin ini jadi pembelajaran yang apa ya secara orang ngerti maksudnya Salma sudah pergi ke Shutian tetapi le itu awalnya kan SP O le jadi le nya di belakang Salma seperti ini 我已经去书店了 harusnya seperti itu Salma ya tetapi boleh loh Lausi bukannya le ditaruh di belakang predikat boleh jadi teman-teman boleh menggunakan ini SP terus dikasih le dengan catatan setelah le ini adalah satuan baru objek nah misal ini 我已经去了 apa misalkan satuan kan berarti kita misal 家书店5家书店 jadi 5 toko buku pakai jia rumah itu ya satuannya ya 5家书店 itu boleh karena ada satuan di sini jadi kalau misal satuan itu le jadi tapi secara orang ngomong kalimat ini benar tetapi secara grammar kurang tepat nah ini Salma mungkin bisa apa ya belajar sesuatu hal dari sini 妹妹已经5岁了 sudah 5 tahun ya 妹妹nya ya 我已经不喜欢你了 oke 我也是他们就来我昨天就去上海了我先洗澡你先写老师才说哥哥下个月才回来你一直聪明我一直爱你 oke 总是这食堂总是热闹 oke我总是一个人吃饭 OK 很好我马上睡觉了我马上就回来 OK 很好 OK cuma itu tadi ya le-nya ya untuk sasa 妈妈已经去了我已经累了我们已经apa
Kok nggak dilanjutin? Woman izin apa Thomas? Nah, ini kurang ditulis ya Thomas, izin apa? Selanjutnya, 我爸爸已经60岁了，我已经不累了，我们就去。就yang ini ya berarti ya， 我昨天就去商场了。我先听，我们先上课，妈妈才去，我明天才能买水果。我一直喝咖啡，你一直漂亮啊 katanya. Terus 他总是摸 apa ya ini ya. Terus 因为这件事我总是很高兴 katanya. 马上吃了，你马上睡觉 ，oke. 很好 Thomas. Ya Mima, lanjut. 爸爸已经看了。草莓已经红了 ，oke. Terus 我们已经吃了3瓶矿泉水。矿泉水itu air mineral. Air mineral itu apa? Diminum, bukan dimakan. Artinya 喝。爸爸已经40岁了，我已经不累了，我们就去。我姐姐昨天就去美国了。你先卖，你先来。他才进来，他后天才能致富书，gak usah 致富买 saja. Ini makna pakai kata 致富. Ya betul sih, cuma orang nggak ngomongnya pakai gitu. Ini lebih terlalu apa ya? Namanya formal, terlalu formal. Jadi tidak pakai 致富, pakainya 买. 我一直喜欢茶，我一直不喜欢土豆，每天我总是喝牛奶，他总是整洁ya, 他总是 selalu apa ini maksudnya rapi atau apa? Oke, nanti dilihat lagi kurang tepat penggunaannya. 7马上apa ini bacanya? 我弟弟马上就要毕业了. Oke, 很好. Jadi saya dorong teman-teman menggunakan kosakata yang sudah dipelajari saja. Karena belajar bahasa itu ya kita pakai. Kalau nggak dipakai lupa. Jadi jangan menggunakan kata-kata yang jarang dipakai seperti ini atau yang di luar dari yang kita pelajari. Pakai saja kosakata di mata kuliah membaca menulis atau 听说 berbicara mendengarkan atau mata kuliah lain yang mungkin itu bisa dipakai dalam perkuliahan tata bahasa ini, karena kan cuma mungkin kalimat ya kita menggunakan kalimat atau kata-kata yang sudah kita pelajari setiap perkuliahan. Selanjutnya kita mulai ke bab baru teman-teman. Nah, bab baru hari ini kita akan belajar mengenai ini. Kita akan belajar mengenai 语气副词. Kita akan kata keterangan lagi, tetapi hari ini mengenai 语气. 语气 itu apa sih? 语气副词. Kita akan belajar 语气副词 atau modal adverb. Ada ye, kedua 还, 3 真, keempat 终于, 5 其实, 6 当然. Nah, mungkin beberapa kata ini sudah dipelajari atau mungkin belum. Nah, kiranya dalam perkuliahan ini bisa menambah wawasan teman-teman atau mungkin juga menambah apa ya? Perbendaharaan kosakata, membuat kalimat lebih variatif kembali. Pertama, ye menandakan dua hal yang sama. Jadi subjeknya mungkin berbeda tapi predikat sama atau memiliki maksud yang sama. Oke, mungkin predikatnya sama atau memiliki maksud yang sama. Contohnya, 我也有一块这样的手表. Memiliki apa? 手表, jam tangan. Saya juga punya. Jadi ini kesamaannya adalah punya, memiliki predikat yang sama. Saya juga punya 手表, jam tangan. Apa? 一块这样, sebuah seperti ini. Jadi saya mempunyai jam yang seperti ini. 我们去故宫参观，我们也去故宫。你们去故宫参观，我们也去故宫参观。Ke故宫untuk 参观 berkunjung. Kalau kalian pergi, kita juga pergi.
Kalian pergi, kita juga pergi. Jadi ada kesamaan predikat di sini. Terus, 昨天你也去颐和园了吗? Kalian juga pergi kah? Punya kesamaan kah? Karena ini pertanyaan. Berarti saya pergi juga enggak? Iya, saya juga pergi. Makanya dia nanya, 昨天 kamu juga pergi kah? Memiliki predikat yang sama. Hai. Ini menandakan sebuah kegiatan atau tindakan yang sedang dan terus berlangsung. Sedang atau terus. Bisa menggunakan hai kalau negatif, mei, hai, mei ini ya. Hai, mei masih belum. Kan ini tadi tindakan yang sedang atau terus berlangsung. Hai, mei atau apa? Hai, mei kata kerja. Contohnya, 我还没有, 他还没有起床. Kedua, Lina 还没回来, masih belum kembali. 她还在图书馆, masih di 图书馆ya dia ya. Terus selanjutnya kita 真 表示实在, 的确. Untuk menyatakan sebuah, menekankan kenyataan, kebenaran atau kepastian. Biasanya tambah kata sifat di sana belakangnya. 你的字写得真漂亮. Saya biasanya mengartikan ini dengan kata 真 itu sungguh, sungguh cantik. 真大, sungguh besar. 这个商场真大, sungguh besar. 宿舍打扫得真干净, sungguh bersih. Selanjutnya 终于表示apa ini? 表示经过较长过程最后出现其中结果. Jadi ini untuk 希望达到结果. Sesuatu yang diidam-idamkan, sesuatu yang ditunggu-tunggu akhirnya terjadi juga menggunakan 终于. 考试终于结束了. Ujiannya 终于结束了, akhirnya selesai. Nah, 终于 ini menandakan hasil dari sebuah proses yang panjang, biasanya pada hal yang diharapkan ya. Jadi kalau ini tadi, 考试nya 结束, akhirnya ujiannya selesai. Jadi ditunggu-tunggu ini 考试nya selesai. Terus, 等了很久, 他终于来了. Kita sudah nunggu-nunggu dia. Akhirnya dia datang juga. Jadi 终于 sesuatu yang ditunggu-tunggu, akhirnya sudah kesampaian. Selanjutnya, 其实 menunjukkan keadaan yang sesungguhnya, kenyataannya. Biasanya pengakuan lah, 其实. 这道题其实很容易. Sebenarnya sangat apa? Gampang. Pengakuan di sana. Sebenarnya sangat gampang. 其实很容易. 你们只知道他会说汉语, 其实他的日语也挺好的. Sebenarnya bahasa Jepangnya dia juga sangat baik. Jadi ini adalah sebuah pengakuan, pernyataan. 其实. Selanjutnya, terakhir, 当然. Nah, 当然 ini menunjukkan kepastian akan sesuatu hal yang tidak perlu diragukan lagi. Pasti. Bisa diartikan dengan kata pasti. Yang pertama, 当然 ditambah 动词 atau 形容词 ini, 那样做当然不可以. Pasti tidak boleh, 当然不可以. 我们当然会等你的. Pasti mau nunggu kamu. Terus selanjutnya, 不练习当然学不会. Pasti apa? Tidak bisa belajar, tidak bisa mempelajari dengan baik. 学不会. 当然 sebuah kepastian. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini adalah 语气副词 yang sudah kita pelajari. Banyak sekali yang sudah kita pelajari hari ini. Saya ke daftar isi, ye. Malah kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia kan juga, hai, masih. 真 sungguh, sungguh-sungguh. 终于 akhirnya. 其实 sesungguhnya. 当然 pasti. Nah, gampang sekali. Kalau teman-teman bisa menggunakan kalimat ini, pasti bahasa Mandarin teman-teman akan improve banyak sekali, bisa mengungkapkan kalimat yang sangat beraneka ragam. Ye, saya juga bagaimana. Oke, hai, saya masih bagaimana. Misal ye, 我也爱你. Bisa kan? 我还爱你, saya masih. 我真爱你. 终于你爱我. Misal,
terus 其实我爱你，我当然爱你. Jadi dalam kita menggunakan 6 kata ini dengan ditambah 1 kata I saja sudah menunjukkan beberapa kalimat yang berbeda-beda. 我也爱你, saya juga cinta kamu. 我还爱你, saya masih mencintaimu. 我真爱你, saya sungguh mencintaimu. 终于你爱我, akhirnya kamu mencintaiku. 其实我爱你, sebenarnya saya mencintaimu. 当然我爱你, pastilah saya mencintaimu. Nah, kurang lebih seperti ini. Dijamin kalau misal teman-teman Wichi Fuze ini bisa mempelajari dengan baik, akan improve banyak sekali bahasa Mandarinnya. Silahkan dikerjakan di assignment-nya. Di sana sudah ada soal, sudah ada latihan soal yang bisa dikerjakan. Kalau misal ada pertanyaan, silahkan kita bisa diskusikan di grup KTP. Tidak saya perpanjang perkuliahan hari ini, dan pokoknya tetap semangat terus belajarnya, jaga kesehatan, jaga kebersihan, hindari aktivitas luar. Kalau keluar yang penting-penting saja, dan tetap semangat belajar. 同学们，我们下课，再见。